Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua SMA Dian Medan dan seluruh jajaran dan moderator kita pada pagi hari ini. Hadir bersama istri juga di sini dan yang teristimewa Bapak dan Ibu orang yang sudah berhadir di acara ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Satu di antaranya adalah nikmat anak yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak juga merupakan investasi yang paling berharga untuk kita, bukan saja di dunia ini, tapi juga nanti di akhirat. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya awali tausiah saya dari sebuah cerita yang itu ditulis oleh Dr. Adian Husaini. Dia bercerita ada seorang dokter menyekolahkan 3 orang anaknya ke Amerika dan berhasil ketiganya. Kemudian dia menulis buku bagaimana agar bisa sukses sekolah di luar negeri. Dan banyak orang yang kemudian mengambil manfaat dari buku itu dan banyak yang berhasil. Tapi ketika istrinya sakit, dia minta pulang anak pertama. Anak pertama mengatakan, "Ayah, aku belum bisa pulang sebab sibuk dengan pekerjaan." Kemudian dia minta pulang anak yang kedua, "Ya, aku sedang menghadapi ujian, nggak bisa pulang." Kemudian anak yang ketiga juga diminta pulang. Anak yang ketiga mengatakan, "Ya, aku baru dapat pekerjaan. Aku harus dalam training 6 bulan ini harus memberikan performance yang terbaik. Aku juga nggak bisa pulang." Sampai istrinya meninggal dan dikubur, ketiga anaknya tidak ada satupun yang dia sedih luar biasa, menangis. Kemudian dia di depan aja ya Om, nggak usah masuk. menyesal yang sangat luar biasa. Akhirnya dia menyesalnya itu karena tidak ada satu orang pun anaknya yang bisa pulang. Kemudian dia belajar agama dan akhirnya dia membuat kesimpulan, ternyata pendidikan yang saya lakukan selama ini kepada anak-anak saya salah. Akhirnya dia bertekad untuk memperbaiki dirinya. Dia jual seluruh aset-asetnya dan dia dirikan sebuah pesantren dan mengharapkan bukan anaknya, tapi nanti cucu dari dia atau anak dari anaknya itu yang mau tinggal di pesantren itu bersama dia. Ini adalah kisah nyata dan banyak kisah-kisah yang lain juga hampir mirip seperti cerita dokter ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan kita kepada anak-anak kita yang sekarang ini banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi seperti yang diceritakan oleh Pak Ginting tadi ya. Itu berawal dari kegagalan kita memberikan pelajaran agama kepada anak-anak. Betul apa yang dikatakan oleh baginda Nabi,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, bersih dan suci. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua ibu bapaknya, bukan bapak saja, bukan ibu saja, tapi dua-duanya. Nah, karena itulah nanti dari hadis Nabi ini kita nggak bisa sendirian untuk mendidik anak. Harus ada kerjasama antara suami dan istri. Dua-duanya. Nabi mengatakan begitu. Dua-duanya harus bekerja sama. Maka kedua ibu bapaknya yang membuat anak itu berubah fitrahnya, yang tadi bersih dan suci, menjadi yang sangat ekstrim yang disebutkan Nabi adalah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu kan yang paling ekstrimnya. Yang paling di bawahnya, mungkin nanti belum sampai berubah agama. Alhamdulillah kita di sekolah Al-Fityan ini menanamkan nilai-nilai agama. Alhamdulillah. Tapi juga orang tua, tadi sudah sepakat kita bahwa pendidikan itu 70% di rumah. Di sekolah hanya 30%. Apalagi masa pandemi kemarin. Itulah yang menggantikan semua. 2 tahun masa pandemi, ibu, bapak jadi guru kan. Nah, kadang-kadang kita stres, anak juga stres. Jadi itu masa stres ibu dan anak 2 tahun masa pandemi. Ya, karena kata anak kita itu dia bilang, Pak, cara guru saya menerangkannya bukan seperti itu. Protes pula dia kan sama kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting. Orang tua punya peranan yang sangat penting menanamkan nilai-nilai agama. Oke. Saya pindah ke berikutnya. Betapa pentingnya penalaman nilai-nilai agama. Kita paham semuanya ketika seorang ibu hamil, itu pendidikan sudah dimulai dari situ. Karena anak sudah bisa mendengar di usia kehamilan ibu 6 bulan. Kalau mata 3 bulan baru bisa melihat. Anak 6 bulan sudah bisa mendengar. Telinga sudah mulai berfungsi. Karena itu di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut pendengaran, penglihatan, selalu, coba nanti lihat ayat, selalu yang disebut itu, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Allah jadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan. Allah sebut dulu pendengaran baru penglihatan karena anak sudah bisa mendengar ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Pendidikan di situ sudah dimulai. Seorang ibu tidak boleh berkata kecuali yang baik. Kenapa? Karena akan didengar oleh anak. Jadi pendidikan bukan dimulai dari sekolah. Pendidikan dimulai dari semenjak anak itu belum lahir. Lahir dikasih nama, diakikahkan. Kenapa dikasih nama yang baik? Doa kita kepada Allah agar dia jadi orang soleh dan solehah. Kemudian dihidupkan suasana Islami di dalam keluarga. Usia 7 tahun disuruh anak itu sholat. 10 tahun kalau tidak mau sholat dipukul katanya. Dan seterusnya. Ini cukup lengkap nanti kalau kita baca semua buku tentang masalah pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini berikutnya. Tentang masalah pendidikan, banyak teori. Banyak sekali. Kalau dulu teorinya itu adalah pendidikannya agak orang tua agak ekstrim kepada anak. Anak akan takut. Dan saya mengalami itu. Dulu orang tua kita kalau melihat kita saja, ada tamu datang, lihatnya kita langsung pergi. Paham kita isyaratnya itu, jangan kau duduk di situ. Pindah kau ke belakang. Pergi ke dapur. Paham kita isyaratnya. Kalau ada sesuatu yang tak kena sama dia,
Ditengok saja kita sudah paham. Nah, itu dulu. Kalau sekarang kita pelototin, kita open. Sekarang kita pelototin, mengamuk kita. Nah, nanti ada di antara pertanyaan Bapak dan Ibu yang sering muncul, nanti dijawab oleh istri saya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada model lagi, model pendidikan jangan. Pokoknya jangan, nggak boleh. Anak itu jadi apa? Jadi ekstrim juga nanti. Ada yang model kedua ekstrim juga, dikasih semuanya. Ya kan? Itu model juga. Pokoknya kasih HP, kasih semuanya. Nah, baru model ketiga di tengah-tengah. Dikasih tapi dilihat juga, dikasih dilihat juga. Ini model Bapak Ibu sekalian. Dan masing-masing model ini ada dampaknya. Ada dampak. Nah, kalau kita merujuk kepada sirah Nabi